Lah, ternyata ada satu elko yang pecah. Ini dia. Ini meletup. Ini dia yang mati nih. Ini sampai di bawah sini. Ini mati nih, pantesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade. Sekarang saya akan mengulik lagi, yaitu seputar mesin cuci jenis top load dari Polytron seri Geromatic dengan tipe PAW 7511MW. Kali ini saya akan mengganti modul motherboard atau controller dari mesin cuci Geromatic tersebut karena ada komponen resistornya atau sejenis dioda yang terbakar di dalamnya sehingga mesin cucinya mati. Sebenarnya kasusnya sangat sederhana, tetapi karena motherboard mesin cuci itu menggunakan pelapis konformal atau conformal coating, yaitu sejenis pelapis yang berfungsi untuk melapisi motherboard agar air tidak masuk atau tidak mengenai motherboard tersebut, sehingga kita tidak mudah untuk melakukan soldering komponen kecil tersebut, kecuali membersihkan dulu pelapisnya. Alhasil, saya putuskan saja untuk mengganti dengan modul baru untuk mesin tersebut. Baik, sebelumnya saya mohon dukungan dari Sobat Ngulik semua, tolong di-subscribe channel ini ya, dan diikuti atau di-follow juga halaman ini. Baiklah, kita langsung saja eksekusi. Check it out. Siap, Sobat Ngulik. Hari ini saya mau ngulik mesin cuci. Kebetulan mesin cuci di rumah mati sudah beberapa hari. Ini matinya strumnya gak naik. Jadi kondisinya seperti ini. Saya mau coba ya. Seperti ini. Nah, kalau dipencet power seperti ini, udah diem gak ada apa-apa. Biasanya kalau dicolokin ke listrik itu langsung ada bunyi bip. Nah sekarang bunyinya juga gak ada. Dan dulu itu ada terus kayak lampu yang mau mati gitu, redup mati sudah. Nah, jadi analisa saya kemungkinan memang di modulnya, modul PCB-nya yang sudah mati gitu ya. Sebenarnya bisa saja diperbaiki, cuman kan kalau modulnya mesin cuci itu kan ada lem khusus lagi, karena supaya tahan air gitu ya, jadinya ribet dah. Nah, jadi hari ini saya mau mencoba mengganti modulnya. Mudah-mudahan modulnya itu ketika diganti jadi mesin cucinya hidup lagi. Nah, mari kita ngulik ya. Ngulik asik. Jangan lupa subscribe, komen, like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Nah, bagikan. Nah, ini dia PCB yang saya beli. Nah, sebagian pengalaman yang lain, karena saya baru kali ini mengganti ini, katanya ini sama. Katanya sama ya. Oke, ini PCB-nya sudah saya siapkan. Nah, kemudian membukanya ada 4 baut di sini, sama di belakang. Yang di belakang sudah dibuka duluan, bahkan bautnya sudah hilang nih. Nah, yang ini masih baru dibuka nih. Butuh obeng kecil, obeng min untuk mencungkil ini karena di sini ada. Nah, ini pertama kali dibuka agak lengket, masih nempel ya. Oke, nah ini dia ada cangkolannya sehingga diharapkan menutup ini supaya nggak gampang korosi. Oke, kita buka. Seperti itu. Nah, nanti baut yang hilang saya akan coba ganti lagi ya. Udah lama sih dibukanya. Jadinya lupa naruhnya. Begitulah kalau pekerjaan nggak langsung selesai. Nah, yang ini juga sama seperti yang sebelahnya tadi, dicungkil dulu, setelah itu kita buka ya itunya. Agak kuat ini, soalnya ini baru pertama kali. Butuh 2 obeng. Gunakan obeng yang baik dan benar ya, jangan sampai ketika baut dibuka itu rusak bautnya karena jelek mata obengnya. Saya menggunakan obeng yang baja begini ya, yang pokoknya nggak usah baja lah, intinya yang kuat itunya. Oke, ini sudah, ini juga sudah, tinggal di bagian belakang kita lihat tadi buka tuh belum. Oh belum ya, ada masih
Belum, belum yang dibuka tutup ini. Nah ini dia bautnya, saya simpan situ. Coba buka lagi. Sekarang ini tinggal ada pengait situ ya. Oke, di situ ada selang yang nyambung. Jadi kita harus jika memungkinkan dilepaskan dulu. Ini dia nih, ada 2 selang. Tapi kayaknya saya mending melepas ini. Ini plastiknya takut patah kalau terlalu kenceng ya. Di sini nih ada. Tadi itu 1 selang ke sini nih, ke bagian controller airnya. Kita buka dulu. Sebenarnya nggak dibuka juga nggak apa-apa, cuman karena selangnya ke bawah nempel, saya maunya kayaknya mending dibuka aja biar nanti enak nyebutnya. Oke, nah kali ini kan, nah ini water level, saya taruh di sini. Sekarang water levelnya nggak terlalu mengganggu. Ini saya buka dulu. Selangnya juga udah diganti sebenarnya. Kita oke gini aja dah. Siap. Nah seperti ini dalamannya. Lumayan kotor. Ini kabelnya harus dirapihin dulu supaya nggak terlalu kuat ketarik-tariknya. Sip. Waduh, udah banyak karat begini. Kita buka. Ini seri mesinnya itu di sini tertulis DN37B993. Mudah-mudahan sama lah ya. Kalau dibilang ada yang terputus di jalur listrik, sebelumnya matinya itu pelan-pelan ya. Kemungkinan besar jalur listriknya masih aman. Karena terputusnya secara tidak langsung, seolah memberikan sinyal kalau listriknya itu mesti nyambung. Begini, perhatikan juga saluran kabel karena nanti harus dirapihkan juga seperti semula. Ini ya, di sini ada 1, 2, 5 baut. Ya, 5 baut saya simpan terus ya. Seperti ini dan masih ada 6. Oke, kita lihat. Begini. Lah, ternyata ada 1 elko yang pecah. Ini dia. Ini meletup. Ini dia yang mati nih. Ini sampai di bawah sini. Ini mati nih, pantesan. Ya. Sebenarnya kalau nggak dilem dengan ini, atau bisa saja kalau kita mau bongkar lem, ya kita tinggal beli ini aja. 1 terus diganti, disolder, yakin ini hidup lagi.
Oke, tapi nggak apa-apa karena yang itu sudah dibeli juga. Saya mau langsung dipindah-pindahin aja lah supaya nggak ngapalin soketnya dulu. Nah, memang beda sih ya, beda. Tidak sama. Kemarin itu saya pesen ori gitu ya, dan dikasihnya barang ini. Sepintas dari sisi tata letak ini nampak sama, cuman dari sisi komponen jelas berbeda. Kalau yang ini lebih simpel, tapi kelihatan komponennya kayak lebih solid gitu ya. Tapi kalau yang ini ya begini. Tapi saya nggak tahu mana yang lebih bagus, ini atau ini. Yang jelas kalau disebut ini ori, ini tidak ada serinya, tidak ada apa gitu ya. Plastiknya aja polos aja gitu, dan biasanya kalau yang ori nggak begitu ya polanya. Oke, kita cabut soketnya. Satu itu untuk sebelah sini. Lumayan masih kenceng-kenceng ini soketnya karena belum pernah dibuka juga. Oke, ada 1, 2, saya lepas. Nah, oke, saya kira ini mudah, langsung aja saya cabut semua. Jadi tidak perlu keahlian tinggi-tinggi banget ya untuk mendiagnosa kayak gini tuh. Kalau ini meletuk ini sampai lepas pembungkusnya. Dan yang ini lebih berat, lebih solid, yang ini agak ringan ya. Saya langsung ini aja pengunci dengan ceklekatnya ya, ada di sebelahnya. Dan ini yang putih, ini yang merah, kemungkinan yang ini motor ya, yang paling sana itu. Oke, ya cuman ini aja, ada 5 soket aja. Ini semuanya berkaitan dengan tegangannya. Bagi saya hal-hal seperti ini tuh yang baru-baru begini, apalagi baru banget kita mengetahuinya, ya seneng aja gitu, seneng. Jadi kalau nggak mau, kalau dikasih sama tukang bengkel itu bukan berarti nggak mau berbagi rezeki ya, tapi saya senengnya mengerjakan sendiri aja. Ya, memang ada ya orang tipikal begitu. Oke, sudah rapi. Nah, sudah rapi. Ini semua sudah selesai. Sudah selesai, tinggal dipasang di sini. Saya langsung pasang aja karena saat ini udah yakin. Lanjut, saya mau mana tadi? Oh, ini water level dulu. Water levelnya belum, saya ini dulu dah, di sini aja. Oke, ini ke sini. Sip, dijepitin. Kemudian ini soketnya beda ya, yang ini dekat satu, yang ini jauh, jadi nggak mungkin ketukar. Nah, kayak gitu. Nanti aja dirapihkan kalau udah pik. Nah, saya langsung tes aja, tapi kemungkinan besar nyala sih. Kemungkinan besar nyala karena udah jelas kelihatan memang komponen penahan tegangannya mati. Jelas modulnya mati. Saya langsung nyalakan. Adakah bunyi bip? Nah, ini dia. Langsung hidup ya.
dan langsung error. Errornya error PINI, biasanya terkait dengan water level. Nanti error yang itu lain lagi ceritanya. Kita tuntaskan nanti. Sekarang yang ini aja dulu ditutup. Karena yang error seperti itu sering terjadi memang. Mungkin water levelnya ini sudah harus diganti. Kalau ada yang bisa nyoder ini, boleh di komen ya. Itu apa? Yang mati komponen elko-nya, karena sayang juga tuh, cuman satu komponen kecil itu aja. Bautnya disimpan di mana dulu, Mak? Buat tutup itu. Oke, saatnya ngetes. Saya beberapa kali kalau mencoba mencuci selalu lupa pembuangannya nggak dibuka. Nggak di ke tempat pembuangan, akhirnya banjir di rumah. Ini terus. Ini berjalan tapi ada error, cuman kemungkinan besar errornya bukan di modul, melainkan errornya itu biasanya sih di water level atau mungkin saluran-saluran airnya kotor atau gimana ya. Kita mau cari tahu dulu lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi ternyata error PINI yang terus muncul tadi itu di bagian konektor water level itu ada kabel yang tengah itu sudah korosi, jadi sudah ada jamur hijau dan menghalangi saluran strom listriknya, sehingga pantesan seolah-olah sudah selesai. Intinya memang kalau PINI seperti itu di mesin seperti ini sebagian besar kasusnya ada di water level ya. Oke, sekarang ini dia, tadi saya tidak sempat mengambil gambar ketika membersihkan korosinya, tapi intinya kayak gitu. Itu di bagian soket ya, dari yang 3 kabel water level. Oke, saya akan ambil dulu water level seperti yang ini. Nah, seperti yang ini ya. Nah, water level kayak gini nih. Nah, di bagian ininya, di kabel tengah ini korosi. Cuman bukan di sini, tapi di bagian soket yang female-nya ya. Oke. Sekarang udah dibersihkan dan ini dia hasilnya. Aman ya, mesin cucinya aman, sudah berjalan, kita dekatkan. Nah, seperti ini, sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada kendala. Ya, baik. Nah, itu dia, LCD-nya sudah menyala. Kalau mau masuk, coba kita tinggal mulai aja dulu ya. Nah, itu dia. Berarti sudah normal. Nah,
Ini sudah minta air, cuman sengaja kerannya saya tutup karena saya hanya sekedar untuk mengetes saja ya. Baiklah Sobat Ngulik, demikian video ngulik saya pada saat ini. Nantikan juga video-video saya selanjutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi channel Ngulik Asik ini agar sobat semua tidak ketinggalan info jika ada video baru. Dan jangan lupa tolong subscribe dulu channel ini dan juga tinggalkan komentar, kemudian like jika suka, dislike saja jika tidak suka, dan jika dirasa ada manfaatnya dari video ini, tolong bagikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.